Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi terakhir bonus sesi ini. Alhamdulillah. Kita melanjutkan pembahasan tadi sebab-sebab yang membuat kita bisa istiqomah. Kita sudah sebutkan 4 sebab. Yang kelima di antara sebab yang akan membantu kita beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga salat 5 waktu. Kita menjaga salat 5 waktu. Karena salat ini adalah latihan untuk kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salat membuat kita terhindar dari hal-hal yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Lakukan salat. Karena ini sebab kita ditolong di atas ketaatan. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah." Dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, berarti kita akan selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan karena juga salat itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tiang agama kita. Sebagai tiang agama kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul amr al-Islam wa amudus shalah." Puncak daripada segala sesuatu itu, pondasi dasarnya adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Tidak bisa kita tegak di atas agama ini kalau tidak salat. Susah kita untuk bilang, saya beristiqomah tapi tidak salat. Ada orang kadang kita dengar orang bilang, yang penting hati saya baik. Masalah salat, tidak ada masalah. Gimana caranya hatinya baik kalau tidak salat? Iya, tidak bisa orang bilang hatinya baik tapi tidak salat. Berarti hatinya tidak baik. Karena kalau baik hatinya, pasti salat. Iya kan? Karena ini hati kalau baik, baik seluruhnya. Tapi kalau rusak, rusak seluruhnya. Maka ini pengakuan saja. Dia yang mentazkiyah dirinya. Dia mentazkiyah dirinya. Sehingga yang seperti itu yang terjadi. Maka ini salat. Ada tiangnya agama, kata Nabi SAW. Tiangnya agama. Kalau kita mampu beristiqomah di atasnya, maka kita akan beristiqomah insyaAllah ta'ala di hal-hal lain. Ini sebab yang kelima. Sebab yang keenam, belajar, bermajelis, menuntut ilmu, mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, hadir pengajian. Ini jangan anggap sepele. Ini akan membuat kita istiqomah paling sedikit berjumpa dengan kawan. Berjumpa dengan ikhwah. Akhwat berjumpa dengan akhwat. Itu bisa membuat kita istiqomah. Kita lihat lagi teman kita. Tadinya kita futur. Melihat teman kita bersemangat. Muncul lagi semangatnya kita. Iya. Seperti sekarang misalnya kita hadir di masjid ini. Kita orang memuju di kota sini. Kita lihat, wah ada orang 2 jam baru sampai. Sejam baru sampai. 1,5 jam baru sampai. Kita melihat kawan itu membuat, wah yang jauh saja
apalagi semakin dekat. Dan itu tadi, itu bisa menambah kita istiqomah. Itu kalau kita belajar. Dalil akan hal ini sangat banyak sekali. Terkait dengan ilmu. Terkait dengan ilmu. Tidak diragukan bahwa belajar ilmu syar'i, mendengarkan pengajian, hadir di majelis ilmu, sebab kita istiqomah. Lihat para sahabat. Lihat para sahabat. Kenapa mereka mampu istiqomah? Karena mereka hidupnya ilmu. Di atas hidup mereka adalah firman Allah, hadis Nabi. Bahkan mereka sedih kalau tidak bersama Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan dirinya munafik. Karena kalau tidak bersama Rasulullah. Iya. Sebagian mereka bersedih kalau dia tidak safar ikut Rasulullah dan tidak kembali bersama Rasulullah. Padahal kadang ada udurnya. Karena Abu Talha, dia bersafar bersama Nabi SAW. Dia lagi bawa juga istrinya. Istrinya hamil. Qadarullah sakit di perjalanan pulang. Karena sakit di perjalanan, dia berhenti. Dia dudukkan untanya, Nabi duluan. Dia bersedih, dia bilang, ya Allah, engkau tahu bahwa saya pengen menemani Nabimu saat keluar dan saat pulang. Tapi ini udur. Iya, dia bersedih gara-gara cuman tidak bisa menemani Nabi safar dan kembali. Itu pun kan ada udurnya. Istrinya hamil dan sakit perutnya ternyata udah mau melahirkan. Sampai di Madinah, lahir. Ummu Sulaim. Lahir anaknya Abdullah. Iya. Ini sahabat. Mereka istiqomah di atas hal itu. Iya. Di istiqomah di atas itu dalam belajar menemani Rasulullah, menukil apa yang terjadi di safar, apa yang Nabi katakan, apa ayat yang turun. Itu sebabnya mereka istiqomah. Iya. Ini yang keenam. Yang ketujuh, di antara yang menjadi sebab kita istiqomah adalah kalau kita memiliki teman duduk yang baik. Kita punya teman yang mengajak kita untuk mendekat kepada Allah. Bukan teman yang jahat, yang selalu mengajak kita untuk menjauh dari Allah. Nabi SAW telah isyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Matsalul jalisis salih wassu kahamilil miski wa nafikil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi dan pandai besi. Kata beliau, "Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabata minhu." Penjual minyak wangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang dia memberikan hadiah kepada kamu. Dengan kamu berteman dengannya, dia bisa saja bilang, dia hadiahkan parfumnya, jualannya. Ya, sudah banyak untungnya, ada teman dekatnya dihadiahkan. Atau kamu beli darinya, paling sedikit itu. Kamu membeli darinya. Itu minyak wangi. Kalau tidak membeli, tidak juga dihadiahkan, paling tidak kita cium bau harum. Ada di penjual parfum. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wanafiqul kir, sementara pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak, kadang akan membakar pakaianmu, wa imma an tajida rihan khabithah, kadang juga kamu akan mendapatkan bau yang buruk karena pandai besi yang dikeluarkan adalah kotoran-kotoran dari besi itu, sehingga ada bau asap. Bau yang buruk itu paling sedikit. Ini kata Nabi SAW. Ini ya adalah di antara sebab kita yang bisa membuat kita istiqomah. Maklum mungkin kita sering baca surah Al-Kahfi. Ya kan? Tentang kisah Ashabul Kahfi. Anak-anak muda yang
istiqomah di atas jalan Allah. Kemudian karena kaumnya rusak, mereka putuskan untuk mengasingkan diri di goa. Mereka bawa bersamanya anjingnya. Anjingnya, jadi mereka tidur selama 309 tahun. Lamanya tertidur, bukan mati. Jadi tertidur selama 309 tahun. Dia tidur. Yang aneh bukan itu. Anjingnya dijaga juga selama itu. Kenapa? Bersama orang soleh. Anjing ini dijaga oleh Allah selama itu pula bersama mereka selama 309 tahun karena menemani orang soleh. Bagaimana lagi kita kalau kita bersama orang soleh? Ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahwa sebab yang membuat kita selalu berada di atas kebaikan kalau kita bersama orang baik. Kalau kita bersama orang baik. Iya. Jangan sampai kita berpaling darinya karena misalnya miskin, susah. Enggak. Kita berteman itu harus karena takwa, bukan karena materi yang dimiliki. Bukan. Karena semuanya akan terputus kecuali ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Teman-teman karib, teman-teman dekat pada hari itu akan saling bermusuhan satu sama yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah pertemanan yang bagus. Berteman karena taat kepada Allah, dia menjauhi larangan Allah. Ini akan kita bawa sampai hari kiamat. Ini yang kita akan bawa sampai hari kiamat. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan. Di antara sebab yang bisa mengantarkan kita untuk selalu beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita selalu berkata baik dan atau diam. Berkata yang baik saja atau diam. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan kita jaga perbuatan kita. Kita jaga anggota badan kita dari hal-hal yang mendatangkan kesengsaraan, kesusahan, adab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa juga mengantarkan kita untuk selalu istiqomah. Yang terakhir, yang ke-9 adalah kita tentunya mengetahui langkah-langkah syaitan. Apa ranjau-ranjau yang disiapkan oleh syaitan? Apa godaan-godaan syaitan? Bukan untuk ikut, tapi untuk terhindar darinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti kata Allah langkah-langkahnya, maka sesungguhnya dia hanya menyeru dan mengajak kita untuk mengerjakan dan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Artinya kita akan keluar dari keistiqomahan jika kita mengikuti langkah syaitan. Karena dia akan menyesatkan kita,
Maka harus kita tahu apa langkah-langkah syaitan untuk menjauhkan kita dari kata istiqomah. Apa langkah-langkah syaitan untuk menjauhkan kita dari keistiqomahan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an tentang syaitan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Ini harus kita ingat. Kita harus tahu langkah-langkah syaitan supaya jangan sampai nanti kita menyesal seperti ini. Allah katakan wa qala syaitan, berkata syaitan, lamma qudiyal amr, tatkala telah ditetapkan perkara itu, telah ditetapkan bahwa penghuni surga, penghuni neraka. Dia bilang kepada para pengikutnya, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, saya juga berjanji kepada kalian, fa akhlaftukum, tapi saya selisih. Ini jangan sampai kita ikut janji syaitan, keluar dari janji Allah. Yang mana janji Allah itu benar, bahwa kalau kita istiqomah di atas perintahnya, kita akan mendapatkan surga. Sementara syaitan, kita tidak dapat apa-apa. Saya selisih, kata syaitan. Wa makana li alaikum min sultan. Kata syaitan, saya tidak ada kekuasaan sama sekali terhadapmu. Tidak mampu saya. Illa an da'autukum. Kecuali saya hanya sekedar mengajak saja. Fastajabtum li. Kemudian kalian jawab, kalian hati ajakan saya. Fala talumuni, jangan kamu cela saya, katanya. Syaitan berkata seperti itu. Jangan kamu cela saya, kan saya cuma mengajak. Walumu anfusakum, cela diri kalian. Kalian yang ikuti. Karena kebodohan kalian terhadap jalan Allah. Iya, subhanahu wa ta'ala. Ma ana bimusrikhikum. Ini masih kata syaitan. Iya, saya tidak dapat menolongmu. Saya tidak dapat membantumu. Wa ma antum bimusrikhi. Sebagaimana kalian juga tidak akan mampu membantu saya. Saya sudah dihukumi oleh Allah. Iya, sebagai penghuni neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Syaitan bilang, sesungguhnya saya benar-benar mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Allah dengan saya sebelumnya. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini harus kita pahami. Ya, di samping kita belajar kebaikan, kita juga harus tahu keburukan. Jangan hanya belajar kebaikan saja. Karena jangan sampai kita hanya tahu yang baik, datang penyeru keburukan, kita lakukan. Karena kita kira itu kebaikan. Kita kira itu kebaikan. Harus juga belajar. Pelajari. Iya. Hal-hal yang membawa kita kepada dosa dan maksiat. Misalnya kita belajar tentang tauhid. Kita belajar juga tentang kabair. Dosa-dosa besar. Apa saja itu. Jangan sampai kita masuk, melakukannya, kita belum tahu kalau itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Nah, itu adalah jalan-jalan syaitan. Harus kita pelajari juga untuk terhindar darinya dan bisa istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini beberapa perkara yang kita ingin singgung tentang istiqomah ini. Dan istiqomah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semua yang benarnya itu apa yang kita ambil di hari kemarin dan hari ini itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya itu dari kekurangan kami.
dan dari syaitan, kita memohon ampun kepada Allah dari hal tersebut. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ada teman kami, seorang pemuda. Seorang pemuda. Pemuda, Iya. Masya Allah. Mungkin- Berapa umur tak, Pak? Teman kami, Ustaz. Teman kami. Iya. Jadi kita teman tak anak muda ya? Iya. Masya Allah. Mungkin semangatnya terlalu tinggi, Ustaz ya. Hmm. Dia mempunyai semangat tinggi untuk berdakwah. Dia masuk di suatu masjid, dia sholat dalamnya dan mendapati kitab, dan dia menyembunyikannya. Kitab sesat maksudnya? Iya. Dan isinya ini ada Pokoknya kesesatan. Iya. Bagaimana mudaratnya dan hukumnya, Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Seorang namanya mengingkari kemungkaran, ya, tidak ada salahnya sebenarnya, Pak. Karena Nabi memang sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa illam yastati bi lisani. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Ini tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Ini kata oleh Nabi SAW. Kalau memang teman tak itu mampu melakukan dengan tangan, lakukan. Hancurkan. Jangan sembunyi, bakar. Karena buku sesat dibakar, Pak. Bukan disembunyi. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, lisan. Jelaskan kepada orang bahwa ini buku sesat. Isinya tidak ada kebaikan. Yang ada hadis palsu. Ada sahih sedikit. Iya. Jelaskan. Dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka dengan hati saja. Ingkari. Hai Adam, saya lagi di buku. Buku sesat lagi. Ya. Ingkari dengan hati. Dan kapan kita tidak mampu dengan tangan dan dengan lisan? Kalau kita ingkari, akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Contoh misalnya di masjid tadi, Pak. Adanya jamaah itu, jamaah cinta hadis palsu. Iya. Buku itu yang dia suka, lebih sahih daripada Bukhari Muslim. Iya, bukunya. Dia suka itu. Kalau kita ambil, kita sembunyikan, sebentar, dia pukul kita. Mudarat namanya itu. Iya. Atau malah dia akan menghasuti orang. Hati-hati itu. Jemaah sesat yang itu. Padahal dia sesat. Tapi dia bilang ke orang, kan orang awam. Itu sesat. Lihat. Buku hadis saja dia bakar. Dia sembunyikan. Orang awam tidak tahu itu buku sesat. Tidak tahu kalau hadis palsu. Karena kita belum sampaikan. Iya. Itu namanya mudarat lebih besar. Akhirnya nanti kita mau ajak ustadz kita masuk di situ. Ustadz mana itu? Itu dari masjid. Yang biasa ceramah di masjid sunnah. Itu temannya itu. Ustadznya itu yang sembunyikan buku. Akhirnya tertolak ustadz karena kita. Itu namanya mudarat lebih besar. Jadi kita harus takar. Harus takar. Mana yang lebih berfaedah? Kita kasih ilmu atau kita hilangkan itu buku? Itu kan harus dipandang. Harus dilihat. Tidak selamanya itu kita harus keras. Maju terus. Tidak. Itu bukan pemberani. Pemberani itu maju saatnya maju. Mundur kalau saatnya mundur. Untuk maju lagi nanti. Itu pemberani, Pak. Tidak boleh hanya semangat saja. Tidak boleh. Iya, tapi itu sudah terjadi.
Qadarullah. Iya. Yang penting jangan diulang. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Saat anak muda tadi itu. Apa yang terjadi setelah itu? Alhamdulillah. Berarti berfaedah itu. Tidak ada apa-apa. Jangan kita salahkan. Itu bagus berarti. Dia tahu bahwa kalau saya sembunyikan ini, saya juga berkuasa di sini. Ya kan, Pak? Alhamdulillah. Ustaz, di sini juga ada pertanyaan online dari gedung sebelah, Ustaz, dari Silakan. Ummahat. Kebetulan Ana dipercayakan untuk membacakan oleh panitia. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan pada bagian di Ummahat atau di Akhwat bahwa bagi yang ingin bertanya, silakan melalui admin yang telah ditunjuk oleh panitia, jangan bypass. Jazakumullah khairan atas pengertiannya. Pertanyaan pertama dari Ummu Fulana, domisili Mamuju. Bismillah. Bagaimana hukumnya kalau seorang akhwat atau istri menggunakan layanan kendaraan online dalam kurung mobil tanpa didampingi suaminya? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kalau dia berduaan dengannya, bukan rame-rame. Kalau rame-rame, Syebimbas fatwakan itu agak diringankan. Kalau rame-rame. Tapi kalau berduaan cuma dia dengan supir kendaraan itu, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Hal tersebut. Karena masuk dalam berduaan. Kalau orang berdua, maka ketiganya syaitan. Iya, tidak boleh. Sudah? Baik. Ini berikutnya ada kertas. Mengapa masjid-masjid yang dibangun oleh ikhwah salafi tidak ada menaranya? Apa memang dilarang mendirikan menara? Ada uangnya kah? Iya. Ya pertama, ya Nabi tidak bangun menara. Maka kita tidak bangun. Kan begitu dulu. Iya. Nabi tidak bangun menara, maka kita tidak perlu bangun menara. Iya. Kalau memang tidak ditahu kecuali dengan menara, boleh kalau ada masalah seperti itu. Kalau tidak ditahu masjid kecuali dengan itu. Kan sama dengan masalah mihrab. Nabi kan masjidnya tidak pakai mihrab. Tapi apakah mihrab itu bid'ah? Syekh bin Baz bilang enggak. Karena sekarang itu jadi lambangnya kiblat. Jadi lambangnya apa? Kiblat. Orang masuk masjid, kalau dia lihat mihrab, itu kiblatnya. Makanya Syekh bin Baz bilang, enggak ada masalah. Dengan membuat apa? Mihrab. Enggak ada di masa Nabi. Tapi enggak masalah, karena dia jalan untuk mengetahui kiblat. Kan mengetahui kiblat adalah wajib. Apa yang mengantarkan ke situ boleh. Sama dengan itu tadi. Pada asalnya tidak. Tapi kecuali bisa menjadi tanda. Iya kan? Iya, itu alasannya. Kenapa tidak ada menaranya? Pertama, karena Nabi tidak lakukan. Kedua, tidak ada uangnya. Mau kita paksa, kita tidak sumbang. Iya. Sini, katanya lagi, seorang musafir ikuti tablik akbar. Mereka menjamak sholat duhur dengan asar. Sementara setelah asar, ikut acara lanjutan tablik akbar. Tablik akbar. Pertanyaannya, apakah menjamak tersebut afdol dibandingkan sholat bersama yang mukim duhur asar? Iya, lebih utama. Karena kita mengambil keringanan saat safar itu lebih utama. Allah lebih senang, lebih suka. Ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Allah itu cinta kalau kita lakukan rukhsanya, keringanannya. Makanya Nabi SAW kalau safar tidak pernah sholat sempurna. Bukan sampai ke Mekah. Belum safar ke Mekah, itu belum sholat sempurna sampai kembali ke Madinah. Padahal Mekah ini yang sholat di dalamnya lebih utama dan jauh utamanya dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Tapi Nabi tetap jamak ketika beliau di Mekah. Dan tidak kosor, tidak sempurna kecuali setelah kembali ke Madinah. Itu menunjukkan bahwa lebih utama. Karena juga pahalanya tetap sama. Pahalanya juga tetap sama. Tidak ada masalah, wallahu alam. Lanjut Ustaz. Silakan. Dari akhwat. Bismillah. Dari hamba Allah domisili di Kaluku. Pertanyaannya, bagaimana hukum membuka Pertamini di rumah?
Afwan Ustaz, Pertamina istilahnya kalau di sini ada itu yang semacam pompa bensin kecil itu. Terus dia ngambil bensin di bahan bakar di pom bensin resmi, kemudian disimpan di situ, terus dia jual eceran seperti itu gambarannya. Dia di sana dia beli, Dia beli di SPB Ustaz, baru dia jual. baru dijual kembali. Pihak sana izinkan. Saya tidak tahu Ustaz karena kadang sebenarnya kadang itu terjadi fenomena seperti ini. Yang saya lihat ini Ustaz, kadang itu lengkap bahan bakar di pom bensin resmi, tetapi di penjual-penjual tertentu banyak botolan, termasuk pom bensin mini itu yang tidak resmi itu. Tapi menyebabkan kelangkaan di pom bensin resmi yang harganya sesuai harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan di penjual-penjual yang seperti itu kan harganya lebih tinggi, Ustaz. Baik. Yes. Itu makanya pertanyaan saya pertama, dia beli di sana kan? Dia beli, Ustaz. Dia beli. Kenapa apa sebab pelarangannya? Mungkin termasuk Akan membuat penimbunan. Ya, itu Kan mungkin. dia tidak menimbun, Pak. Oh, begitu ya. Kan kita tidak boleh bersangka buruk kan dia menimbun. Ini kebetulan di sana habis. Ya. Ya kan? Orang ya tadinya kan tidak pilih Pertamini kan? Karena ada di sana lebih murah. Karena habis, dia bukan menimbun tapi tidak laku. Kan kadang begitu, Pak. Kadang tidak laku. Kecuali memang dia timbun. Dia timbun. Memang bahwa dia sengaja. Ini lagi langka sekali nih. Hanya dia tahan. Itu yang dilarang, Pak. Dia tidak keluarkan, dia tidak jual. Kecuali setelah orang sudah susah. Itu yang tidak boleh. Asalnya kalau dia beli barang itu kemudian dia mau jual lagi, tidak ada masalah. Pada dasarnya. Kecuali nanti pemerintah yang larang. Tidak boleh ada Pertamini. Yang ada itu yang boleh Pertamina. Tidak boleh ni. Yang ada na. Kalau pemerintah yang larang tidak boleh. Adapun kita tidak boleh bersangka buruk kepada teman-teman kita yang menjual. Iya. Nanti pemerintah yang larang baru boleh. Baru tidak boleh. Wallahualam. Ini berikutnya bagaimana hukumnya ketika kami kuliah. Ada pelajaran dasar tentang ilmu filsafat umum dan tasawuf. Karena pelajaran dasar ini diwajibkan bagi kami. Ya kalau kita ingkari akan menyebabkan kita akan lama di situ, tidak lulus-lulus karena dosennya balas dendam. Nah, ini nih yang menentang saya dulu. Nah, ini saya persusah. Iya, jangan, itu namanya ada doror. Ada doror. Jangan ingkari kemungkaran kalau ada seperti itu. Kita dengar saja dan ingkari. Itu salah. Itu salah. Karena akan mempersulit kita nanti lulus. Tapi kalau kita yakin kita anak dosen, ini walaupun saya sikat, saya tetap lulus. Habiskan. Kan begitu, Pak? Iya, dalam hal tersebut kita timbang apa maslahatnya, apa mudaratnya. Dan ingat, dalam kaidah syariat, daf'ul madar muqaddam ala jalbil manfaat. Kita menolak bahaya, itu lebih didahulukan daripada mendapat manfaat. Bagus kalau kita bantah. Teman-teman lain akan tahu kan bahwa itu salah. Tapi akan menimbulkan mudarat. Nah, itu tidak boleh. Harus kita tolak dulu bahaya daripada mendapatkan apa? Manfaat. Daripada mendapatkan manfaat. Wallahu a'lam. Ini sama dengan pertanyaan Bapak tadi. Tentang buku sesat. Mirip hukumnya mengambilnya di masjid. Supaya tidak dibaca. Sudah diwakili berarti tadi. Ini ada pertanyaan, Masya Allah, ini pertanyaan dari zaman kapan? Karena tulisannya sudah samar seperti tulisan kuno gitu. Iya. Karena ini kayak tinta kapan begitu. Iya, kertasnya juga sudah lus-lus. Ini ditulis zaman kapan ini? Iya. Di sini katanya, apa hukum menembok kuburan dalam syariat Islam?
Bagaimana dengan masyarakat yang menembok kuburan berhujah, kuburan Nabi juga ditembok. Iya. Apa hukum menembok kuburan? Untuk menentukan hukumnya, kita harus kembali ke dalil supaya orang mudah menerima. Dalam hadis Nabi SAW, naha an yujassos al-qabr wa yuktab alaih wa yujlas alaih. Nabi SAW melarang untuk mencet kuburan. Melarang untuk menulis di kuburan. Mencet juga tadi itu mengkapuri, mensemennya juga masuk. Menulis di atasnya. Nabi juga melarang untuk duduk di atasnya. Artinya larangan itu menunjukkan makna haram. Kasih tanda kepada kuburan boleh. Tapi tidak boleh ditulis. Tidak boleh dicat. Tidak perlu ditulis. Lahir sekian. Dia tidak perlu, tidak mau lagi lihat tanggal lahirnya. Ya, meninggal sekian, tidak perlu lagi itu. Tidak perlu ditulis. Kasih tanda saja untuk supaya kita tahu bahwa ini kuburan keluarga. Boleh kasih tanda. Tidak boleh dicat. Tak boleh ditulis. Tidak boleh ditembok. Tidak boleh duduk di atasnya. Nabi SAW melarang. Itu kalau kita bertanya hukum syariat Islam. Terus sekarang ada syubhat. Kuburan Nabi ditembok. Kuburan Nabi ditembok. Kuburan Nabi tidak ditembok. Tanah di dalam. Cuman ditembok keliling. Untuk apa? Supaya orang tidak menyembahnya. Karena Nabi SAW sebelum meninggal, belum berkata, belum bersabda, La'anatullahil Yahudi wan Nasara ittaqadu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Tempat sujud, tempat ibadah. Kata Aisyah, walidhalika, laula dhalika laburiza kubur Nabi SAW. Seandainya bukan karena itu yang Nabi ingatkan, maka kuburan Nabi akan dinampakkan. Makanya ini tembok, bukan kuburan ditembok, tapi kuburan disembunyikan. Sekarang saja sudah disembunyikan, orang pergi elus-elus temboknya. Melakukan syirik. Bagaimana lagi kalau nampak? Apa yang terjadi coba? Kan begitu. Maka ini namanya menolak mudarat. Orang akan menyembah kuburan Nabi. Maka ditembok. Itu pun temboknya mereka buat musannaman. Bersegitiga. Supaya orang tidak sujud kepadanya. Itu tujuannya. Tapi masih ada saja orang pergi sana, sholat di sana. Tapi kan mereka sudah berusaha supaya kuburan Nabi tidak disembah. Jadi ini ditembok. Dan itu pun ditembok saat pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Waktu itu beliau jadikan gubernurnya di Mekah Malik. Iya, siapa ya? Saya lupa, Malik bin Marwan atau siapa. Saya lupa gubernurnya di Mekah. Jadi beliau kirim surat kepada pemimpin waktu itu yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Dia bilang sekarang Masjid Nabawi sudah diperluas dari banyak sisi. Sudah ke belakang, sudah ke samping. Sisa ke arah kuburan Nabi. Kuburannya itu Nabi SAW beliau kan meninggal di kamarnya Aisyah. Nabi itu dikubur di mana dia meninggal. Itu kekhususan Nabi. Tidak boleh kita bilang, oh berarti boleh ya kuburkan orang soleh di masjid. Tidak, kita orang soleh tidak sama dengan Nabi. Kita tidak ada dalil bahwa kalau orang soleh meninggal, dikubur di mana dia meninggal. Kalau begitu kubur di kamar tak. Kalau meninggal di rumah sakit, kubur di rumah sakit. Kalau kita samakan dengan Nabi kan begitu. Nabi itu punya kekhususan, ada dalilnya. Bahwa mereka dikubur di mana mereka meninggal. Makanya belum dikubur di kamarnya Aisyah. Karena belum meninggal di situ. Meninggal di situ. Nah, ketika ini terjadi, kaum muslimin banyak bertambah. Masjid sudah sempit. Diperluaslah masjid. Akhirnya Umar ibn Abdul Aziz membeli kamar-kamarnya ini istri Nabi SAW. Karena kan itu bukan tanah wakaf, itu kamar istri Nabi. Kamar istri Nabi. Akhirnya belum beli. Dan diperluaslah masjid ke arah situ. Diperluaslah masjid ke arah situ. Dan masuklah kuburan ini
di dalam masjid. Supaya orang tidak pakai sholat, itu tadi di tembok. Itu ceritanya. Iya, jangan sampai kita berdalil dengan dalil yang salah. Iya, kita berdalil dengan dalil yang salah. Kemudian berikutnya lagi, apa hukum mengambil 7 hari atau 10 hari orang meninggal? 40 hari, 100 hari, dan 1 tahunnya. Dan apa hukumnya menyembelih sapi atau kambing? Hakikahannya setelah meninggal untuk orang yang meninggal. 7 apa itu? Hari setelah meninggalnya. Ini semuanya tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Perlu kita tahu bahwa orang meninggal itu bukan hanya di masa kita sekarang ini. Orang meninggal itu sudah di masa Nabi. Nabi SAW meninggal istrinya. Maka ada Nabi menyembelih onta. Hari ke-7. Hari ke-40. Ke-100. Ke-1 Tidak ada. Nabi waktu belum hidup meninggal anaknya. Semua anak laki-lakinya meninggal. Tapi tidak ada Nabi lakukan itu. Ya kan? Ketika Nabi meninggal, ada nggak Abu Bakar kurban onta begitu? Mengingat wafatnya Nabi. Ada nggak seperti itu? Umar kan meninggal Abu Bakar 2 tahun berikutnya. Iya. 2 tahun berikutnya di umur yang sama dengan Nabi. Karena Abu Bakar umurnya sama dengan Nabi saat meninggal, 63 tahun. Jadi beliau kan lebih muda daripada Nabi SAW, ya, 2 tahun. Jadi ketika Nabi meninggal, belum menjadi khalifah. 2 tahun berkuasa meninggal. Apakah ada dari anaknya Abu Bakar yang menyembelih di hari ke-7, 40, 100, setahun? Iya. Tidak ada. Umar juga. Umar kan meninggal setelah Abu Bakar. Belum meninggal juga di usia yang sama dengan Nabi. 63 tahun sama umurnya. Apakah ada anaknya Umar, itu Abdullah ibn Umar, sembelih? Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Apakah ada? Kalau tidak ada mereka lakukan, maka itu bukan kebaikan. Karena mereka lebih semangat daripada kita. Kita ini terlalu banyak sunnah yang kita tinggalkan. Mereka semua sunnah mereka lakukan. Syariat, bahkan para sahabat, mereka tidak lewati 10 ayat, kecuali dia sudah pahami maknanya dan sudah amalkan kandungannya. Kita, berapa ayat? Tanya coba orang yang merayakan 40. Sudah berapa ayat yang dia hafal, pahami maknanya dan dia amalkan? Dia pergi amalkan yang ada saja ayatnya, tidak amalkan. Pergi lagi tambah-tambah. Ini bukan beli ikan yang kita minta tambah-tambah dulu. Tidak, bukan. Ini syariat. Ini ibadah. Tidak boleh kita tambah-tambah. Tidak ada contohnya lakukan itu. Tidak ada contohnya melakukan hal tersebut. Itu hanyalah perkara yang diada-adakan oleh orang yang jauh dari sunnah Nabi SAW. Afwan, Ustaz, lanjut lagi. Silakan, lanjut. Bismillah. Apa saja ikhtiar yang bisa kita lakukan agar ilmu yang kita peroleh berkah sehingga kita harapkan menjadi ilmu bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat? Diamalkan. Kita sudah sebutkan tadi, akan berberkah itu kalau diamalkan. Itu. Kita dapat ilmu, kita amalkan. Walaupun sekali. Itu menjadi manfaat untuk kita dan untuk berikutnya akhirat. Masih ada, Ustaz? Bismillah, izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati suami yang belum mengenal sunnah dan masih sering meninggalkan sholat? Dan bagaimana cara agar hati sang istri ikhlas dan sabar menghadapi sikap suaminya tersebut? Jazakallahu khairan. Baik. Cara menasihatinya kita ajak dia yang kita melihat memang itu saat yang tepat untuk mengajaknya. Iya. Dan mengajaknya dengan lembut. Jangan kasar. Pulang kerja langsung marah-marah. Iya, enggak. Dengan halus. Iya, karena suami tidak sampailah seperti Firaun. Iya kan? Pasti itu suami tidak sejahat Firaun. Tapi Firaun orang paling jahat sedunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, apa yang Allah katakan kepada keduanya?
faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Ini kan Fir'aun, manusia terjahat karena dia mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun, so minta tidak seperti itulah. Maka kita berlemah lembut saja mengajaknya. Iya, kalau diterima sabar, belum ada hidayah. Kita doakan tetap sabar melayaninya. Iya, perlihatkan bahwa kita kenal agama bukan berarti tambah buruk. Kita kenal agama, tambah bagus. Anggaplah tadi suami pulang kita masih acak-acakan. Ya kan? Maksakan belum siap. Diteriaki baru siap. Sekarang kalau kita sudah kenal agama, sudah berubah. Ya. Suami datang, dia mau makan ada. Ya. Dia mau diri kita sudah siap. Kamar sudah rapi. Iya. Kita sudah berdandan untuknya. Itu kita perlihatkan seperti itu. Nanti akan tergugah hatinya. Ternyata bagus juga kalau orang kenal dakwah. Kalau orang belajar mengaji begini. Bagus. Karena dia makin bagus untuk kita. Makin bagus untuk kita. Jadi nampakkan. Sebenarnya tidak perlu kita ucapkan. Karena mengajak orang itu tidak harus kita ngomong. Kita cukup perlihatkan bahwa kalau kita begini, kita tambah baik daripada sebelumnya. Tambah baik daripada sebelumnya. Kita perlihatkan secara amalan. Maka itu namanya kita juga berdakwah kepadanya. Iya. Jadi kita lihat mana yang maslahat, yang baik untuk suami kita. Saya tidak bisa kasih ketentuan yang umum karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Kita yang lebih tahu suami kita. Karena kita hidup bersamanya seranjang. Iya. Kita tahulah apa yang cocok disampaikan dan saat kapan. Kita sampaikan nasihat kepada suami kita. Suami kita. Iya. Sebagian orang saya melihat mereka cerita kadang dia putar-putar ceramah. Kalau ada suaminya, dia tidak suruh dengar. Tapi dia dengar sendiri. Cuma lama-lama suaminya juga dengar. Suaminya juga dengar lama-lama. Iya. Sebagian orang tidak diajak suaminya. Tidak diajak. Dia biarkan saja. Suaminya cukup dia lakukan hal-hal yang membuat suaminya itu tahu kalau dia tambah bagus, tambah baik. Ini yang dia lakukan. Wallahualam. Setelah itu tentunya dia tidak lupa doa pada Allah Subhanahu wa taala karena setiap hamba itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalik kapan dia kehendaki. Allah akan membalik hatinya kapan dia Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka kita doa kepada Allah. Lanjut, Ustaz, masih ada. Bismillah, Ustaz, bagaimana tata cara nazar? Apa sebenarnya yang harus diperhatikan dalam hal ini? Karena pernah ana lihat sudah sampai bertukar biodata, tetapi begitu nazar malah nggak jadi. Apakah ada yang kurang tepat di dalam prosesnya atau bagaimana? Ana jadi kepikiran karena juga memiliki anak perempuan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Nazar itu adalah perkara yang disyariatkan oleh syariat Islam untuk membuat kita senang dan kuat hatinya untuk melamar perempuan itu dan menikahinya. Itu disyariatkannya nazar. Iya. Untuk maslahat itu. Karena asalnya haram melihat perempuan yang bukan mahram. Tapi dengan maslahat itu, untuk maslahat supaya kita menikahinya, kita sudah tahu orang yang kita suka, itu yang kita lakukan. Makanya dia disyariatkan setelah kita mengetahui secara umum dan bahkan bisa juga secara rinci. Nazar tinggal mengiyakan apa yang kita mau. Jadi kalau sebelum itu, maka ada biodatanya yang kita cari tahu. Kita cari tahu tentang akhwatnya. Juga sama juga tentang ikhwannya. Seorang akhwat harus juga dia cari tahu tentang ikhwannya. Tidak boleh langsung dia terima. Iya, dia juga harus cari tahu tentang ikhwan orang yang mau melamarnya. Apakah dia serius atau tidak? Kapan belum ada kata serius, jangan disuruh lihat. Karena kasihan nanti setiap orang akan melihat gratis anak kita. Iya, kita harus jaga
anak. Jadi dia nador itu setelah dia suka ini. Berdatanya, oh si cocok dengan saya mau ini. Ya, dia misalnya punya keinginan, ini calon istrinya harus tinggi, putih, kurus. Misal, hidungnya mancung. Misal, dia lihat itu, dia baca. Dia baik-baik, oh pas ini. Baru kalau dia cocok, tuh jangan lupa juga untuk sekarang kita tanya juga uang panainya berapa. Jangan sampai sudah lihat ternyata tidak cocok uangnya. Jangan, itu kita lihat anaknya orang sebelum kita bisa maju. Jadi itu semua ditanya tentang dirinya dan tentang maharnya, uangnya berapa nanti yang disiapkan. Uangnya berapa yang disiapkan. Itu baru disuruh lihat. Itu untuk menguatkan hatinya saja. Lihat di masa Nabi SAW. Bahwa seorang lelaki, dia sudah lamar seorang belum melihat. Kata Nabi, lihat. Kan itu lebih membuat kalian nanti tetap hidup bersama. Karena sudah dilihat dulu sebelum melakukan pernikahan. Jadi itu dilakukan setelah kita kuat, kita memang mau menikahinya. Artinya berarti kita harus cari tahu dulu. Ya, makanya perlu pengurus. Jangan langsung WA sendiri. Ini biodataku, mana biodatamu? Jangan, tidak boleh. Nabi saja pakai pengurus. Nabi ini orang paling bertakwa. Iya, beliau ketika mau menikahi Maimunah, beliau utus Abu Rafi. Abu Rafi beliau utus sebagai pengurusnya, perantaranya. Pengurus inilah yang cari tahu bagaimana itu orang, baik nggak akhlaknya, bagaimana badannya, ya telinganya ada kedua-dua. Kan harus ditahu dulu semua. Jangan sampai nanti malam pertama pas buka, lari kita. Kan ternyata kurang telinganya. Kan itu dicari tahu semua dulu. Dicari tahu semua dulu. Baru nanti pergi nador. Baru nanti pergi nador. Seperti itu. Nabi. Begitu baru lihat, baru akad. Dicari tahu dulu orangnya. Cari tahu dulu orang. Jadi kalau ada yang datang, seperti itu dulu yang dilakukan. Jangan langsung, wah ada ikhwah ini mau. Oh suruh datang ke rumah, lihat anakku. Nggak boleh, murah sekali anak tak. Iya, gampang sekali dilihat. Wah, itu anak itu berharga. Ini kita bukan jual kambing. Iya, yang boleh dilihat dulu, baru dibeli. Nah, ini manusia ini dimuliakan oleh Islam. Dimuliakan oleh Islam, perempuan. Iya, jadi harus kita, bukan jual mahal, tapi dipastikan ini orang serius atau tidak. Jangan sampai anak kita jadi bahan, iya, untuk orang coba-coba saja lihat. Coba-coba saja lihat. Tanya dulu keseriusannya, sebutkan ciri-cirinya, dan itu jangan dari orang tuanya. Biasanya orang tua dia besar-besarkan anaknya, padahal tidak, Ji. Kan begitu. Orang lain kita tanya. Iya, jangan sampai orang tuanya, anaknya tidak terlalu putih, dia bilang, putih sekali. Iya. Kan sementara ini ikhwah, orangnya dia cari yang putih. Iya, tapi jadi karena ini orang tuanya suka itu ikhwah, dia bilang, baik cocok mi anakku, putih sekali. Akhirnya pas, aduh, saya dibohongi lagi sama mertua. Iya, akhirnya nanti dia cari lagi yang kedua, bermasalah. Bermasalah setelahnya. Nah, ini harus dulu, baik-baik kalau ada yang lihat, mau datang. Pastikan dulu. Wallahualam. Bagaimana hukumnya? Oh iya, bagaimana hukumnya? Ini ditulis dedek menyangga. Duduk menyangga, memakai tangan kanan Ustaz. Duduk bersandar maksudnya. Wallahualam, tidak tahu. Kalau dalam makan, tidak boleh. Dalam makan, kalau Nabi makan, tidak makan bersandar. Nabi tidak makan bersandar. Wallahualam. Silakan, Pak. Bismillah. Apa Ustaz? Kami dari latar belakang yang baru saja belajar hijrah. Awalnya kami memiliki madrasah. Selanjutnya kami buat pondok. Itu di masa-masa kami belum mengenal dakwah, Ustaz. Alhamdulillah
Alhamdulillah saat ini kami sudah banting setir, banting setir ya. Saya kira Pon banting istri. semua. Saya dengar tadi Pak banting istri. Ternyata banting Baru dua yang dibanting Ustaz. baru 2 yang dibanting, istri dan Istri 2 baru madrasahnya. baik Pak. Baik Ustaz. Kami dulu kan dari dai awam yang di tengah masyarakat dijuluki Ustadz juga. Namanya juga. Ya, kan semua yang berjenggot ustaz Pak. Baik Ustadz. Selanjutnya kami menerima bantuan dari pemerintah. Saya tidak usah sebutkan instansinya bagaimana. Yang jelas setiap kami menerima bantuan selalu bersyarat. Dan alhamdulillah ketika kami sudah mengenal dakwah, kami tolak itu semuanya dengan upaya kami, dengan santun, bahkan kadang-kadang dengan penuh ketegasan. Tapi dalam perkara ini, Ustaz, kami kadang-kadang semakin menghindar, semakin mereka datang. Lapang anam. Ada bantuan, saya kasih. Ada bantuan, ada syaratnya. Ini kadang-kadang saya menjelaskan kepada mereka bahwa itu perkara yang kami sudah tidak ingin lagi. Tetapi yang saya alami hari ini, Ustaz, semakin saya menghindar, semakin mereka datang rame-rame. Dengan syarat-syarat tersebut. Dan itu secara real dan jujur bahwa kami membutuhkan sarana itu. Nah, sarana itu. Kami butuh sarana tersebut. Apa syaratnya Pak? Ya, syarat-syaratnya ya. Bahasa umum 86. Apa itu? 86. Apa itu Pak? Saya kasih, tapi antum kasih saya. Seperti itu. Bersyarat. Berbagi. Ya, berbagi. Oh, jadi dia sunat. Dia sunat. Mesti dikasih, Ustaz. Kalau tidak, kita tidak dikasih. Nah, seperti itu. Ini saya minta nasihat, Ustaz, karena kadang memang saya menolaknya dengan santun, dengan memberikan penjelasan secara dalil, ya, secara ini. Tapi kadang-kadang mereka juga orang-orang awam yang datang yang mencari duit itu tidak peduli dengan perkara itu. Tapi kan begini, Pak. Itu. Ini asas manfaat, Pak. Nah, itu bahasa yang mereka sering sampaikan ke kami. Nah, ini kami sering lari menghindar. Tetapi kadang-kadang perkara itu menghampiri kami dan datang ke kami. Mana rekening tak? Tapi kita harus mengerti. Tapi kita harus mengerti ya. Nah, itu seperti itu. Begini saja Pak. Kan kita sudah nasihati. Ya. Tidak mau dimengerti. Nah, saat kita kasih, jangan kita mengerti. Oh iya. Insya Allah dia tidak kasih lagi. Dia kasih lagi ya. Iya. Asal. Iya kan Pak? Kan ini selama ini datang terus dia kasih karena kita mengerti. Nah dia tidak mau mengerti. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sistem, Pak. Ini adalah sistem. So demi kalau sistem berarti nanti kalau kita tidak mengerti dia tidak kasih. Karena sudah sistemnya kan. Ya. Itu satu. Ya Alhamdulillah. Yang kedua. Berarti aman yang ini Pak? Aman ini. Insya Allah saya hanya ingin meyakinkan saya supaya bisa istiqamah seterusnya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, saat ini keluarga kami satu atap, Ustaz. Dua-duanya. Oh, punya 2 lagi, Pak? Ummah 1, ummah 2. Masya Allah. Iya. Ini masalahnya saya masih kabur dalam perkara ini. Tapi bagaimana menyingkapi keduanya, insya Allah sampai hari ini masih aman. Masih aman. Tidak ada perang dunia. Tidak ada. Yang saya ingin tanyakan Ustadz adalah ketika keluarga saya dengan keterbatasan suami ya, belum mampu membangunkan rumah masing-masing, maka di pondok kami itu kami satu atap dengan kedua-duanya. Tapi tidak satu kamar, Pak? Tidak satu kamar. Tidak aja. Kira-kira bagaimana menurut syariah Ustadz ketika saya lakukan seperti itu? Kami diantarai oleh sakannya anak-anak, kemudian umur 1 dan umur 2-nya. Malah masih ditantang Ustaz, cari lagi kalau bisa. Baik. Masya Allah. Apa Ustaz? Ini yang saya ingin tanyakan bagaimana dari sisi syariat.
Kalau itu yang kita mampu, dan kita mampu memberikan tempat tinggal yang sama, walaupun masih satu atap, tapi sama-sama kamarnya beda, kita mampu berbuat adil bagi malamnya rata, sama antara tua dan muda. Iya. Tidak ada masalah, yang penting kita mampu adil. Tidak masalah, Ustaz. Iya, dan dia ridho. Mereka satu Iya, tidak ada turun masalah. masalah. Cuma beda. Baik, tapi Beda. dia ridho. Ridha, Pak. Kedua-duanya. Beda dapur. Oh, beda dapur. Beda dapur. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Malah mereka kerjasama. Oh, Masya Allah. Indahnya itu kita, Pak, ya? Ya. Itu rezeki itu, Pak. Alhamdulillah. Baik, rezeki itu, Pak. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Rezeki kita itu, Pak. Saya sedikit berbagi pengalaman dengan ikhwah yang lainnya bahwa Wah, bahaya kalau kita berbagi ini, Pak. Sebentar dicubit kiri pulang. Ini kita nanti bisa tidak didekati ini. dengan orang-orang awam, Hmm. ya di tengah mereka masih manggil saya Ustadz. Ustadz yang notabene awam, Ustadz ya. Apa dia bilang, Ustadz, kita pakai ilmu apa? Jawaban saya sederhana, ilmu sunnah. Kalau kau mau datang, saya ajari. Kawin lagi. Itu Ustaz. Baik, Pak. Jazakallah ya Ustaz. Mayakum. Masya Allah. Orang mana, Ki, Pak? Orang mana, Ki? Di sini, Ji? Masya Allah. Iya. Nggak pedis di Lomboknya yang satu, Pak. Jangan sampai tambah pedis ke Lomboknya. Baik, berikutnya. Ya, Ustaz. Baik, kita lupa dengan masalah lain ini. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya wanita yang tidak bisa menahan kencingnya pada saat sholat? Setiap saat air kencingnya keluar sedikit-sedikit, termasuk pada saat sholat. Tidak masalah, dia cukup berwudu setiap kali mau sholat. Kalau keluar saat sholat, dimaafkan. Jadi dia yang wajib baginya adalah berwudu di setiap kali mau sholat. Sama dengan perempuan yang keluar terus darah istihadah. Dia darahnya tidak pernah berhenti karena ada urat yang putus di dalam. Maka dia cuci tempat keluarnya setiap kali mau sholat dan berwudu. Kemudian kalau tetap keluar dalam sholat, tidak membatalkan sholat. Itu wallahualam tentang itu. Selanjutnya, bagaimana hukumnya berlebih-lebihan dalam menuntut ilmu alat sehingga melupakan kita untuk menuntut ilmu yang lain, misal ilmu tauhid. Tidak boleh, salah. Bahkan seorang itu harus mengambil dulu kadar yang wajib dari ilmu tauhid, dari sholat, dari hal-hal yang wajib baginya lakukan sehari-hari. Baru dia masuk di ilmu alat. Baru dia masuk di ilmu alat. Tidak boleh dia perhatian terhadap ilmu alat, terus tinggalkan yang wajib dia tahu. Wallahualam. Lanjut, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya istri kabur dari rumah karena sudah tidak tahan hidup seatap dengan mertua dan ipar yang sering mengurus rumah tangga? Dan bagaimana statusnya saat ini karena dia sudah 7 bulan di rumah orang tua, tapi suaminya tidak menjemput, hanya mengirim uang untuk anaknya saja. Apakah statusnya saat ini masih sebagai istri atau sudah tidak? Selama tidak ada kata talak, masih istri. Selama tidak ada kata talak. Walaupun kita katakan kepada suami, haknya istri, kasih tempat tinggal. Haknya istri itu, kasih tempat tinggal. Itu haknya itu. Istri punya hak untuk dibelikan pakaian, kasih makan, dikasih tempat tinggal. Dikasih tempat tinggal. Harus dia pisah dari orang tuanya, kasih tempat tinggal untuk istrinya. Kasih tempat tinggal untuk istrinya. Dan masalah hukumnya talak atau tidak, tidak. Selama tidak ada kata talak, maka tidak ada. Masih tetap istrinya. Lanjut, Ustaz. Terkait dengan pekerjaan saya di kantor, saya selalu ke lokasi melakukan survei. Tapi saya biasanya diantar sama suami karena ingin bersama saya, punya mahram. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana dengan suami saya yang meninggalkan pekerjaannya di kantor karena ingin menemani saya ke lokasi survei? Mohon nasihatnya, Ustaz. Tergantung dari kantornya dia izinkan nggak?
untuk keluar bersama istrinya dulu temani. Ketika kantornya izinkan, halal. Tapi kalau tidak diizinkan, tidak boleh. Ya kan? Pada asalnya. Tidak boleh pada asalnya. Kecuali darurat. Wallah alam. Ini juga ada pertanyaan Ustadz terkait sebuah poster. Posternya itu judulnya Menghidupkan Islam. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa saja yang mengagungkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami An-Ni'matul Kubra alal alami fi Maulidi Sayyidi Walidi Adam, halaman 57. Itu mungkin nama kitabnya. Tentang flyer tersebut, apakah Sahih Umar pernah berkata seperti itu, Ustaz? Mungkin nggak Umar bilang? Enggak. Kan begitu. Kalau seandainya itu yang dia maksudkan oleh Umar, kan dia bilang tadi apa? Apa Umar bilang? Siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Kalau itu memang Umar katakan, kenapa dia tidak rayakan? Nah, itu menghidupkan Islam ini. Kan Umar yang pertama sekali menghidupkan sholat berjamaah tarawih bersama setelah Nabi sebelumnya belum lakukan 3 hari dulu. Setelah itu belum tinggalkan karena takut diwajibkan. Jadi tadinya belum sholat tarawih berjamaah. Diikuti oleh sahabat. Kemudian di hari berikutnya Nabi tidak keluar. Para sahabat menunggu. Nabi katakan, sekarang saya tahu. Kalian menunggu. Tapi saya tidak keluar sengaja. Karena khawatir akan diwajibkan atas kalian ini sholat tarawih berjamaah. Maka Nabi tinggalkan karena ditakutkan wajib. Setelah itu Umar hidupkan karena menghidupkan sunnah. Menghidupkan apa? Sunnah. Umar yang menghidupkan itu sholat sunnah, sholat tarawih berjamaah lagi. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Sekarang, kalau itu memang sunnah Nabi, apakah Umar hidupkan? Di masanya Umar belum. Kapan ini muncul maulid? Kan begitu. Kan? Muncul maulid ini kan pertama di Syiah. Setelah itu sempat hilang, mati. Kembali dihidupkan oleh orang sufi. Mereka cari penukilan-penukilan yang mendukung. Yang mendukung. Seperti itu, Pak. Anggaplah benar dari Umar. Apakah dia rayakan? Itu yang disebutkan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ada lagi, Ustaz. Pertanyaan, bismillah, bagaimana hukumnya kalau anak perempuan sekolah di luar kota? Pada waktu pulang ke rumah dalam rangka libur, tapi dalam perjalanan pulang tidak didamping oleh mahramnya. Tidak boleh, harus didampingi saat dia pergi dan saat dia pulang. Kalau dia pergi, diantar oleh mahram. Terus kalau dia pulang, diambil lagi oleh mahram. Kan tidak halal dia safar sendiri. Ya kan, anak perempuan kan? Tidak halal dia safar sendiri. Tidak boleh. Wajib orang tuanya temani. Ada tambahannya, Ustaz. Bisakah dititipkan mahramnya ke orang lain? Baik. Bisa nggak kita titip anak kita sama orang lain? Dah, kepada yang bukan mahram kita. Iya. Boleh nggak kita titipkan kambing kita ke serigala? Siapa itu orang lain? Nah, siapa itu orang lainnya? Kan begitu. Kata Nabi SAW, Iyakum waddukhul fin nisa. Hati-hati kalian masuk kepada perempuan. Itu kata Nabi. Seorang dari Ansari bertanya, Ya Rasulullah, kaifal ham? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ipar? Dengan orang lain ini, orang ipar ini. Ipar ini kalau kita bilang, wah, saudaranya suami. Kan begitu, saudaranya suami. Apa jawaban Nabi? Alhamu al-maut. Ipar itu bencana. Kematian. Banyak orang selingkuh dengan iparnya. Hati-hati. Apalagi ini, apa itu orang lain? Maksudnya katanya di sini, Ustaz, orang tuanya, temannya mungkin dijemput sama orang tuanya, terus dititipkan juga anaknya sekalian bersama temannya itu. Orang tuanya orang lain. Ipar tak saja, tidak boleh. Ini saudaranya suami kita ini. Ini kemenakannya kan begitu. Itu kata Nabi kematian. Kan begitu.
Kan ipar-ipar saja. Kan bisa begitu. Nah, ini hati-hati, tidak boleh. Iya, kalau memang kita tidak mampu biayanya, nggak usah suruh pulang. Suruh saya tinggal di sana. Gitu? Kalau tidak ada biaya, kenapa dipaksa? Apalagi anak perempuan, didik saja di rumah. Semampu kita. Kalau kita tidak mampu, dia kan walaupun belajar tinggi juga kan tetap nanti jadi tukang masak. Kan tukang masaknya suami nanti. Kan begitu ujung-ujungnya. Iya, maka dia wajib belajar saja di kampungnya, di halamannya. Kalau memang kita tidak mampu antar dan tidak mampu jemput. Iya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Wallah alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait pertanyaan tadi yang baru-baru lewat, kita ketahui juga sekarang pondok-pondok pesantren yang ada di daerah-daerah itu, anak-anak biasa dimasukkan pondok sebelum umur balik. Pertanyaan saya di sini, Ustaz, sampai kapan umurnya anak-anak itu bisa ditemani mahramnya? Itu, Ustaz. Oh, harus ditemani Iya, mahramnya. ditemani mahramnya. Ya, Nah, saja, Ustaz. kalau sudah balik, itu tadi bercerita balik, yang sudah kena hukum syar'i, Pak. Kalau belum kena hukum syar'i masih diringankan. Walaupun untuk mengajarkannya kita jemput sendiri. Itu yang hukum tadi itu bagi yang sudah balik, yang sudah kena hukum syar'i. Kalau masih kecil, tidak ada masalah dititipkan kalau aman, karena dia belum kena hukum syar'i. Tapi untuk mengajarkannya hukum syar'i, kita jemput. Seperti beda hukumnya. Wallah alam. Lanjut, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mohon bimbingannya dan arahan serta nasihatnya. Saya pernah membuat tato di lengan berupa gambar tengkorak dan alhamdulillah saya sudah bertobat dan semoga Allah mengampuni saya atas kelakuan saya di masa lampau. Dan saya sudah berikhtiar untuk menghilangkan dengan cara melasernya, di mana cara ini yang paling ringan mudaratnya dibandingkan dengan metode lainnya. Tetapi di sisi lain, cara ini perlu beberapa kali melasernya tergantung ketebalan tinta tato tersebut dan sekali laser itu perlu biaya yang membuat saya terbebani dan efek lasernya itu membuat kulit melepuh hingga sebulan lebih. Afwan Ustadz, pertanyaan saya, apakah saya berdosa jika menatonya lagi dengan tujuan menutupi gambar makhluk tersebut yang cuma sekali terasa sakit dibanding melasernya? Barakallahu fikum. Menatonya lagi jadi? Tatonya di sini Ustaz gambar makhluk jadi kita menyerupai. Jadi dia mau tato dengan gambar bunga. Ya, mungkin begitu maksudnya Ustaz, kurang lebih. Iya. Ini masalah, Pak. Jadi perlu kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan sebelum tahu hukum itu dimaafkan. Tidak perlu kita bebani seperti itu. Malah sekarang kalau kita tato lagi setelah kita tahu hukum haramnya tato, maka kita berdosa, kan itu ada penghalalan. Kan ada unsur penghalalan di situ. Kita malah sekarang setelah kita tahu haram, kita pergi halalkan. Tato itu Pak bukan karena makhluk atau tidaknya. Tato mau makhluk ataupun tidak haram. Karena dilaknat orang yang bertato, yang minta bertato dan ditatokan. Walaupun itu adalah bunga. Karena tato sendiri itu haram. Apapun gambarnya. Jadi sekarang ini sebenarnya setelah yang telah berlalu dimaafkan. Dihapus dosanya. Yang penting kita bertobat. Iya, yang mampu kita hilangkan bisa hilangkan. Yang tidak mampu kita hilangkan, tidak perlu kita hilangkan. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan riba. Iya kan? Terkait dengan riba ini yang dosanya lebih besar daripada tato lagi. Iya kan? Allah katakan faman ja'ahu mau'izatun rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya kemudian dia berhenti, maka untungnya apa yang telah berlalu. Untungnya apa yang telah berlalu.
Iya kan? Karena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang masalah kalau dia ulang lagi, ini masalah. Sudah tahu hukumnya, tapi dia ulang lagi. Dia ulang lagi, itu yang masalah. Jadi sekarang itu kita katakan bahwa kalau kita sudah bertobat, dimaafkan apa yang telah berlalu. Tidak halal kita buat tato lagi. Tidak halal, itu dimaafkan. Ya, yang telah berlalu. Tidak dihukumi kita dengan apa yang kita sudah bertobat dengan. Wallah. Ustaz, lanjut lagi. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang tidak punya suami, tapi bekerja sebagai seorang PNS, ditugaskan keluar kota oleh instansinya, Ustaz? Baik. Pada dasarnya, ya selama pekerjaan mubah kan boleh seorang bekerja. Kalau tidak bisa dia keluar. Kalau tidak bisa dia keluar. Cuman masalah perjalanan keluar kota tidak boleh. Dia sampaikan kepada pihak itu, dia nasihati hal tersebut. Kalau walaupun dia korbankan jabatannya, kan itu yang keluar kan yang punya jabatan. Tidak masalah dia tidak jadi pejabat. Yang penting jangan safar tanpa mahram. Kan tidak masalah. Iya kan? Tidak masalah. Wallahualam. Dia bahkan dia suruh orang lain. Nah, dia bilang yang itu saja yang pergi laki-laki. Biar uang honornya dia ambil. Tidak ada masalah. Cuma kadang kita tergiur dengan lumayan ini. Satu kali perjalanan dinas. Susunya anak-anak. Jangan, tidak boleh begitu. Iya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Harus dia pilih Allah atau pekerjaannya. Atau gajinya. Kan begitu. Harus dia pilih hal tersebut. Wallahualam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya, Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana jika ada pihak instansi pemerintah daerah yang biasa ingin membawakan sejenis makanan tumpeng ke pondok pesantren? Nah, ketika ditanyakan, ternyata ini makanan karena ulang tahun salah satu pejabat. Tapi katanya bukan dalam rangka merayakan. Nah, bagaimana hukum menerima makanan seperti ini? Apakah sebaiknya ditolak? Nah, kita terima saja kalau itu adalah akan membuat nanti pejabat pemerintah akan menyebarkan hal buruk tentang kita. Kita terima saja. Setelah itu kita buang. Kalau dia sudah pergi, jangan di depan matanya. Kita buang setelah dia pergi. Ada lagi, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, di sini ada kisah di mana anak punya suami suka sekali menasehati jikalau istrinya buat salah dalam berbicara kepada anak. Tapi bicara suami menasehati istri itu selalu menyakiti dan menyinggung. Kemudian diakhiri dengan kata-kata jelek. Misal doa jelek buat istri. Mohon penjelasannya, Ustaz. Tidak boleh begitu. Masya Allah. Tidak boleh begitu. Kalau memang kita tidak suka caranya mendidik anak, ya kita tidak boleh membencinya. Tidak boleh berkata yang kasar. Apalagi mendoakan keburukan. Kan Nabi SAW telah ingatkan kan. Iya, istausu bin nisa'i khaira. Fa'innahunna khuliqna min dila'in. Nasihati perempuan itu dengan baik. Mereka itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi nasihati dengan baik. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Tapi tidak bisa juga ditinggalkan. Tapi kita nasihati dengan baik. Karena perempuan itu kata Nabi SAW, ketika belum menjelaskan bahwa perempuan dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Fa'in dhahatta tukimuhu kasarta. Kalau antum pergi langsung ingin menegakkannya, meluruskannya, kamu akan patahkan. Tapi wa in taraktahu, kalau kamu tinggalkan awaj, maka dia akan terus bengkok. Maka fastausu bin nisa'i khaira. Nasihat perempuan itu dengan baik. Yaitu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Di kesempatan lain Nabi SAW katakan, Rifkon bil qawarir. Lemah lembutlah terhadap gelas kaca. Ini maksudnya hati-hati. Perempuan itu kalau suatu kali retak, itu bahaya. Harus lemah lembut. Iya. Apalagi perempuan itu ahli sejarah. Kalau laki-laki, Pak, dia berbuat tahun lalu, dia tidak ingat lagi. Tapi perempuan,
Itu malam pertama sampai tahun ke-50 masih dia ingat. Perempuan itu ahli sejarah. Hatinya lembut dan menyimpan. Iya. Bahkan kata Nabi, "Lau ahsanta ilaihinna dahra." Kalau kamu berbuat mereka yang hidupnya. Kemudian dia melihat satu kesalahan dari kamu, dia akan bilang, "Tidak pernah memang kamu berbuat baik pada saya." Nabi yang bilang, Pak, bukan saya. Iya. Itu perempuan, makanya kita harus hati-hati. Nasihati dengan baik. Tidak boleh kita seperti itu. Makanya Nabi SAW katakan di hadis lain, "La yafruku mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar." Jangan seorang suami membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang tidak baik, ada yang kita ridhoi darinya. Anggaplah, dalam mendidik anak dia suka begitu. Kalau memang itu sudah kita tidak suka, biarkan saja. Mungkin anaknya juga terima. Hal yang seperti itu itulah caranya dia untuk menegur anaknya. Dan anaknya maklumi tentang cara ibunya itu. Iya, dia tidak juga menjauhi ibunya. Tetap kembali kepada ibunya. Itu akhlak dari istri. Jangan dibenci. Ada yang kita sukai darinya. Misalnya, kita hadir taklim, Masya Allah, jubah-jubahnya tersetrika semuanya. Nah, kita pulang tinggal buka, kita gantung. Sudah tidak ada di gantungan, ternyata sudah dijemur. Kan itu hal lain dari istri. Iya kan? Jangan mendoakan, apalagi ini dibilang doa keburukan, tidak boleh. Seburuk apapun, istri, doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Dia orang paling berjasa untuk kita. Dia telah rela mengandung anak kita di atas kesusahan. Masa kita balas dengan doa keburukan? Iya kan? Tidak boleh. Jangan. Kata Nabi SAW seperti itu. Tidak boleh dibenci kalau jelek akhlak. Tidak boleh dibenci kalau jelek akhlaknya. Wallahualam. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi? Iya. Yang dari sebelah, tapi tidak tahu kalau dari sini. Baik. Tidak apa-apa, santai saja. Mau sampai Isya. Siap. Iya. Tidak ada yang mengejarin. Untuk yang dari Ahwat ini, Ustaz, sisa satu pertanyaan. Sepertinya nih meminta tips seorang pengajar tahfidz. Ustadz, tips kami sebagai pengajar tahfidz yang apabila murid setingkat SMP kami itu belum hafal. Saya pribadi bingung mau kasih nasihat apa karena harus pakai kata-kata yang sesuai dengan umur mereka. Saya kalau tentang hafal Quran tidak tahu. Mungkin Ustaz Salman lebih tahu tentang hal tersebut. Karena saya tidak pernah masuk pondok tahfidz. Karena kan harus ditahu di situ. Bagaimana caranya guru dulu waktu dia mendidik kita. Saya tidak masuk tahfidz. Mungkin Ustaz Salman tahu tentang hal tersebut. Caranya? Iya. Saya tidak tahu. Karena saya langsung masuk pondok dewasa. Belajar ilmu yang lain bukan tahfidz. Iya. Wallahualam. Baik, Ustaz, mungkin dari Ikhwa yang lain ada yang ingin bertanya. Nambah apa, Pak? Karena kita ini menakutkan, nambah apa ini? Nah, yang lain dulu, Pak. Ada sebelah sana sudah terlanjur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentang membaca surat Al-Ikhlas dalam salat subuh, Ustaz. Saya pernah dengar bahwa tidak boleh membaca surah Al-Ikhlas di dalam salat subuh. Apakah ini sahih atau tidak, Ustaz? Di salat wajibnya? Ya. Baik. Nah, dalam hal tersebut sebenarnya perlu kita ketahui bahwa memang mungkin dia pahami dari sholat sunnahnya. Kan dalam sholat sunnah subuh itu Pak, sunnah. Kita baca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Setelah di rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Al-Ikhlas. Tapi di salat wajib, Ustaz, barangkali. Di salat wajib? Iya. Apakah sahih atau tidak, ada larangan atau tidak? Pernah Pak, ada sahabat Nabi diutus menjadi pimpinan pasukan kecil. Jadi dia itu selalu sholat, dia tutup dengan Al-Ikhlas. Bacaannya. Berarti kan mencakup sholat-sholat semua. Kan dia ceritakan, semua sholatnya dia surah Al-Ikhlas. Diadukan kepada Nabi SAW tentang perbuatan itu. Maka Al-Ikhlas terus penutupnya.
Iya, diadukan itu kepada Nabi SAW. Kata Nabi, tanya, kenapa dia lakukan? Dia bilang, saya cinta kandungannya. Iya. Dia bilang, disampai itu kepada Nabi SAW, Nabi katakan, kabarkan kepadanya, Allah mencintainya. Jadi kan tidak masalah, Pak. Kalau ada yang melarang, yang bilang tidak boleh, harus pakai dalil. Tidak ada dalilnya, Pak. Kan tidak ada dalil larangan untuk membaca surat Al-Ikhlas setelah di sholat subuh. Tidak ada dalil. Kan kita boleh membaca apa yang mudah dari kita, Quran. Karena Allah kan bilang begitu. Faqra'u ma tayassara ma'ak minal Quran. Baca apa yang mudah bagi kamu. Mudah kamu ingat, sudah kamu hafal dalam Al-Quran. Kita ke sholat. Seperti itu. Allah. Atau ada dia sampaikan dalil, Pak? Tidak ada, Ustaz. Cuma seperti itu. Berarti Kemudian pertanyaan kedua boleh, Ustaz? silakan, Pak. Tentang salat sunat, salat waktu yang dilarang, seperti sesudah salat asar, misalnya kalau kita keluar buang air, baru berwudu, baru masuk, apakah boleh seperti itu, Ustaz? Artinya kita salat sunnah wudu atau salat sunat tahiyatul masjid. Baik. Ada beberapa pendapat dari hal tersebut, Pak, di kalangan ulama fikih. Dan mengatakan tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Tidak boleh sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Tidak boleh sholat saat matahari di atas kepala. Belum waktu duhur. Iya, sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur. Itu kan waktu yang terlarang, Pak. Jadi para ulama mengatakan tidak boleh karena ada larangannya. Nabi yang melarangnya. Sekalinya lagi mengatakan, boleh. Kalau sholat itu memiliki sebab. Yang dilarang tadi itu, sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak yang tidak pakai sebab. Kalau sholat memiliki sebab, seperti tahiyat masjid, sunnah wudhu, itu punya sebab namanya, Pak. Dia tidak kenal waktu. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Itu pendapat yang lebih kuat yang mengatakan bahwa yang dilarang adalah sholat mutlak, yang boleh adalah sholat yang memiliki sebab. Dikompromikan dua dalil. Karena ada dalil Nabi larang, terus ada dalil Nabi bolehkan. Bolehkan. Maka kata para ulama, yang boleh adalah sholat yang ada sebabnya. Yang tidak boleh adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Seperti sholat jenazah, tidak boleh setelah asar. Tidak boleh. Seperti itu yang mereka katakan. Tidak boleh sholat jenazah sebelum matahari terbenam. Tunggu dulu. Terbenam. Itu yang mereka katakan. Allah. Kasih, Ustaz. Ada tambahan lagi, Ustaz, dari Ahwat. Bagaimana ummahat kalau datang dan ketika daurah saja atau memilih-milih ustadz yang dia sukai saja baru mau datang? Itu sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Kita lihat ummahat datang taklim. Alhamdulillah. Banyak di luar sana orang tidak taklim. Bahkan tidak pilih ustadz. Syukur dia masih pilih ustadz. Kan masih ada kebaikannya. Dia masih pilih ustadz. Tidak perlu kita bersangka buruk. Tidak perlu kita marahi. Alhamdulillah. Hati orang itu di tangan Allah. Dia tertarik dengan penyampaian ustadz siapa? Alhamdulillah. Kita harus bersangka baik. Mungkin dia sibuk di rumah menjaga anak suaminya. Suaminya yang taklim nanti dia sampaikan ke istrinya kalau pulang. Ya. Itu kan maksudnya kita bersangka baik. Tidak ada masalah. Orang begitu. Alhamdulillah masih taklim. Begitu saja. Alhamdulillah masih taklim. Karena banyak di sana orang tidak taklim. Banyak di sana orang tidak taklim. Kita syukuri hal tersebut. Alhamdulillah. Ustaz. Jadi masih ada pertanyaan juga. Insya Allah ada bisikan dari panitia bahwa kita buka sesi tanya jawab ini sampai pukul 17.00 saja atau jam 5 sore. Baik. Kami lanjutkan, Ustaz. Adakah tingkatan ghibah yang bisa dijadikan pelajaran atau ghibah karena uzur? Jazakallahu khairan. Maksudnya ghibah yang bagaimana itu? Tingkatan ada yang boleh, ada yang tidak begitu ya? Ya,
Baik. Gitu, Mas. Asalnya ghibah itu haram. Asalnya ghibah itu haram. Tidak boleh kita menyebutkan aib saudara kita yang dia tidak suka. Itu asalnya. Kemudian para ulama membolehkan pada beberapa perkara. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi. Misalnya, supaya dikenal, kita katakan, itu teman kita yang bernama Zaid. Yang mana? Itu yang kecil hidungnya. Misalnya, itu kan ghibah, itu dia tidak suka. Tapi kan untuk mengenal. Tidak ada masalah. Itu dimaafkan. Demikian pula untuk fatwa. Kita minta fatwa. Tapi kita kan ada kejadian kita mau tanyakan. Kita ceritakan bahwa bagaimana kalau ada si fulan. Dia melakukan seperti itu. Dan begini-begini. Untuk fatwa. Boleh kita ceritakan. Karena masalah untuk mendapatkan jawaban hukum dari itu. Demikian pula untuk kodok. Untuk masalah pengadilan. Untuk masalah pengadilan. Itu hal-hal yang dibolehkan. Pada asalnya haram. Haram ghibah. Baik, Ustaz, kami lanjutkan lagi. Ada ya? Ada dari, oh ya. Tadi. Bismillah, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana adab-adab dalam masjid? Apakah membicarakan perkara-perkara dunia dalam masjid itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Pada dasarnya, masjid itu adalah tempat untuk zikrullah wa qiraatul Quran wa shalah, kata Nabi SAW. Pada dasarnya. Tapi apakah boleh membicarakan perkara yang mubah? Boleh. Karena Nabi SAW kadang juga belum berbicara tentang masalah para sahabat juga di masjid. Mereka jadikan masjid tempat mereka musyawarahkan perkara yang mubah. Kafal, Ustaz, bagaimana kalau misalnya yang lainnya dalam keadaan berzikir atau dalam keadaan membaca Al-Quran, terus ada juga yang sedikit mengganggu di orang-orang yang baca, bagaimana hukumnya seperti itu, Ustaz? Baik. Membicarakan hal-hal misalnya perkara olahraga misalnya dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau seperti itu sebenarnya seorang tidak boleh mengganggu yang lain. Itu kita katakan kalau akan mengganggu orang lain tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Bahkan perkara yang sunnah saja, kalau itu membuat saudara kita tidak nyaman, tidak boleh kita lakukan. Apalagi perkara yang mubah. Misalnya ketika Nabi SAW menyampaikan akan wajibnya merapatkan saf, kan belum wasiatkan lemah lembut di kaki saudaranya. Jangan saat kita rapatkan, pergilah kita rapatkan sampai menginjak kakinya. Tidak boleh. Ini perkara sunnah saja, Pak, seperti itu. Apalagi perkara yang lain. Tidak boleh kita mengganggu orang. Tidak boleh. Jangan, tidak sepantasnya kalau kita itu mengganggu orang, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Wallahualam. Bertanya, Ustaz. Silakan. Bagaimana hukum suami yang sudah mentalak istrinya dan ada anaknya, tapi penghasilan istrinya itu lebih tinggi daripada suaminya? Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Dan si suami sampai umur berapa memberikan nafkah kepada anaknya apabila suami mampu memberikan nafkah? Sekian, Ustaz. Baik. Kalau memberikan nafkah itu, Pak, sampai kalau perempuan sampai dia menikah. Itu anak. Kalau laki-laki sampai dia bisa kerja. Dia kasih uangnya. Karena kewajiban dia kasih. Walaupun gaji istrinya lebih banyak, tetap suami yang wajib. Kan bukan dilihat dari gaji. Tapi kewajiban yang menafkahi anak itu adalah suami. Adalah suami, Pak. Walaupun kalau istri kasih juga anaknya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Dia sedekah kepada anaknya. Kan boleh istri juga bersedekah kepada suaminya. Maka tentunya anak lebih boleh lagi. Seperti itu. Nah, lanjutkan, Ustaz. Bagaimana hukum menyampaikan keburukan seseorang yang jelas-jelas ada kepada tim pemeriksa dengan tujuan? Maksudnya, bagaimana hukum menyampaikan keburukan seseorang yang jelas-jelas ada kepada tim pemeriksa dengan tujuan bahwa jika orang tersebut masih ada, maka akan merusak atau berpotensi merusak sebuah instansi?
Jadi kita menyebutkan keburukan seseorang kepada pemeriksa, apakah itu pemeriksa di kantor atau apa? Kalau Pemeriksa memang kita keuangan. ditanya, kalau memang kita ditanya dan kita jujur, memang kita di situ, memang posisi kita yang ditanya, yang dijadikan saksi. Iya kan? Kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak ditanya, bukan urusan, tak pergi. Kita hanya mau memutus silaturahim sama itu. Jangan, tidak boleh memasuki urusan orang lain. Walaupun kita bisa, tapi bukan urusan. Iya. Kita lanjutkan lagi, Ustaz. Masih ada 2 pertanyaan. Bismillah, berdosakah seorang suami jika menyuruh istrinya kembali kerja, profesinya sebagai perawat, sementara istri sudah memutuskan resign 3 tahun lalu dan tidak mau kembali lagi ke profesinya? Tidak boleh. Istri itu tidak wajib bekerja. Yang wajib bekerja itu suami. Wajib dia menafkahi, mencukupi istrinya. Ya, yang wajib bekerja. Tidak boleh dia pergi suruh istrinya pergi kerja. Tidak boleh. Iya. Nah, itu bisa dia dikatakan berdosa nanti. Karena menyuruh istrinya untuk apa? Bekerja yang bukan memang tugasnya untuk bekerja. Tugasnya dia adalah menjaga rumah dan anak. Serta harta dari suami. Wallah. Baik, yang terakhir mungkin ini, Ustaz, karena sudah mau jam 5. Sudah lewat 2? Kalau di sana, Ustaz, Oh baik. lagi 1 menit. Berarti kita beda ya. Ini jam Mamuju, Pak. Saya jam Makassar. Siap. Pertanyaannya, Ustadz, apakah tidak sah kalau sholat wajib membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya? Dan bagaimana sebenarnya tahiyat yang benar? Karena di sekolah dulu diajarnya tahiyatul mubarakatus tayyibatu dan seterusnya. Ada saya baca buku at-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyiba dan seterusnya. Baik. Untuk lafaz doa iftitah, kalau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai di situ dari riwayat Imam Muslim. Kemudian setelahnya itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa, sampai habis itu hadis yang lain lagi. Riwayat Muslim juga. Riwayat Muslim juga. Jadi kalau digabung salah karena menggabungkan 2 yang terpisah. Tapi kalau disatukan jadi satu-satu, solat misalnya solat ini kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu sunnah. Itu adalah perkara yang disunnahkan. Adapun kita baca gabung sampai habis yang ada di sekolah itu penggabungan 2 doa. Penggabungan 2 doa dari dari sahabat yang berbeda. Kalau Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu kan hadis Anas. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi itu hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi artinya beda ini tempatnya. Beda keadaannya. Maka kita pilih salah satunya saja. Pilih salah satunya saja. Mungkin itu di sekolah diajarkan begitu, maksudnya boleh itu. Bahkan boleh yang lain. Kan masih ada doa iftitah yang lain. Kemudian masalah tahiyat. Memang lafaz tahiyat itu banyak datang dari Nabi juga. Di antaranya yang diajarkan di sekolah, itu kan yang di sekolah itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Itu yang paling terkenal dalam buku madhab. Dan ada juga hadis yang lain. Semuanya sah. Boleh kita baca at-tahiyatu lillahi salawatu thayyibatul mubarakatuh, lillahinya di awal. Boleh juga kita bilang at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibatu lillah. Boleh. Boleh juga at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah wazzakiyatu lillah. Boleh kita membacanya. Semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Boleh yang terakhir sekali, Ustaz? Boleh, terus. Siap. Iya. Siap. Punya beban moral juga kalau tidak dibacakan, Ustaz. Nanti ada juga beban kalau tidak dibacakan. Nanti Ada bismillah. Supaya tidak ada beban. Siap. Kita baca terus. Yang mau pulang, silakan. Saya sama beliau. Bismillah, bagaimana hukumnya kita singgah sholat ikut berjamaah di masjid yang softnya tidak rapat? Softnya tidak rapat. Tidak ada masalah. Kan pendapat mayoritas sebenarnya merapatkan soft hukumnya sunnah. Bahkan sunnah muakkadah. Walaupun ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan wajib. Dan kalau mengatakan wajib itu tidak batal sholat. Kalau tidak dilakukan. Kan wajib, bedakan Pak. Dalam sholat itu kan ada sunnah, ada wajib, ada rukun. Rukun sholat kalau ditinggalkan batal sholat. Tidak sah. Ya kan?
Yang wajib artinya kalau tidak dilakukan, sah sholatnya tapi berdosa. Yang sunnah, kalau tinggalkan, sah sholatnya tidak berdosa tapi tidak dapat pahala sunnah. Kan itu yang harus dipilah. Jadi ini mendapatkan shawab di atas pendapat yang lebih tingginya itu bilang wajib. Walaupun mayoritas ulama fikih mengatakan sunnah. Wallahualam. Cukup, Ustaz. Afwan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Bagaimana cara kita... Terakhir dari kita ini, Pak. Ya, terakhir dari saya. Iya, baik. Bagaimana cara kita bertoleransi dalam beragama, terkhusus anak secara pribadi, Ustaz, yang kerja di Bonihau, terkhusus yang notabene sekcam di sana, Pak Ustaz. Di sana hampir mayoritas Nasrani, dan biasanya kegiatan-kegiatan itu Pak Camat memerintahkan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada kegiatan-kegiatan ibadah seremonial seperti pernikahan, acara kematian. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Pertama, Pak, kalau kita bisa nasihati, kita misalnya sekcam kan, kalau kita bisa menasihati camatnya, Pak, kalau ada acara begitu jangan saya. Dah. Kalau bisa, Pak. Kalau tidak bisa, kalau bisa kita hindari. Dah. Kita pura-pura sikat gigi. Iya kan? Itu yang kita lakukan. Iya kan? Kita pura-pura mandi. Dari rumah sengaja tidak mandi. Jadi bawa sabun ke kantor. Saat kita disuruh, kalau kita lagi mandi. Apaan, Pak? Saya junub tadi malam. Junub betulan, habis subuh, baru kita ke kantor, mandi junubnya di kantor. Iya, itu namanya kita bisa menghindar. Dan kita tidak berbohong, karena memang kita mau mandi junub. Iya kan? Iya, kalau bisa itu namanya kita menghindar. Kalau tidak bisa kita menghindar, sementara memang asalnya kerjaan kita mubah, boleh, tapi kadang dihadapkan dengan masalah yang tidak boleh. Tidak bisa kita menasihati, karena itu sudah aturan misalnya. Iya, tidak bisa kita menghindar. Lakukan dengan hati yang mengingkari. Lakukan dengan hati yang mengingkari. Tidak bisa saya bilang, ya akhi, bumi luas. Tidak bisa begitu, karena tidak semua orang bisa kerja sawit. Tidak semua orang, Pak, bisa kerja sawit. Memang bumi Allah luas, kebun sawit banyak. Tapi tidak semua orang bisa berkebun. Kan begitu. Makanya kita selama kerjaan mubah, itu kita lakukan. Kita bertakwa kepada Allah semampunya saja. Wallahualam. Ya, cukup mungkin, Ustaz. Alhamdulillah. Kita tidak buka HP, tak? Sudah tidak ada, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Baik. Baik, kita cukupkan kalau begitu. Alhamdulillah. Mohon maaf karena telah memperpanjang. Alhamdulillah. Yang jelas, apa yang baik semuanya itu dari Allah semata. Yang kurangnya itu dari kesalahan kami dan dari syaitan. Terima kasih atas kesiapan waktunya untuk mendengar acara ini selama sehari lebih dengan kemarin. Alhamdulillah, jazakumul khairan. Dan juga untuk panitia, alhamdulillah telah mau mengundang kami, jazakumul khairan. Karena ya kita tidak ada apa-apanya. Ustaz Salman tadi pagi itu terlalu berlebihan. Sebenarnya sebaliknya. Saya gurunya. Nah, saya muridnya. Saya belajar tajwid sama Ustaz Salman. Kenapa jadi gurunya? Tapi saya mau bilang tadi pagi cuman tidak mau keluar. Iya, karena tidak enak sama Ustaz. Iya. Bahkan ada sebagian hal yang saya mau sampaikan tadi pagi, tapi hilang karena ada di samping. Iya, saya mau sampaikan dalil Quran, saya takut jangan sampai saya salah. Di samping ada penghafal Quran. Jadi yang Ustadz bilang itu cuma merendah saja. Yang benarnya saya datang ke pondok, Ustadz sudah mengajar. Iya, saya datang ke pondok As-Sunnah itu, Ustadz sudah mengajar, Ustadz Salman. Iya, beliau juga lebih duluan daripada saya ke Yaman. Hanya saja mungkin saya lebih lama saja sedikit. Maksudnya tinggalnya di Yaman. Ustadz mungkin 2 tahun karena berkeluarga. Waktu perginya saya 4 tahun
Bedanya seperti itu saja. Adapun masalah ilmu, jauh saya dari Ustadz Salman. Ya, beliau, alhamdulillah antum di sini Ustadz hafal Quran. Saya tidak hafal. Saya tidak hafal Quran. Iya, tidak juga hafal banyak dalil. Cuman, alhamdulillah, kadang Allah berikan, bukakan ilmu. Maksudnya, ketika ada pertanyaan, alhamdulillah dalil itu hadir begitu saja. Alhamdulillah seperti itu, karena adapun hafal secara sengaja, saya tidak punya hafalan banyak, tidak Quran, tidak pula hadis. Hanya saya begitu, kadang datang begitu saja kalau ada yang bertanya, kadang saya pernah baca dulu, ternyata itu hadir sendiri. Iya, hadir sendiri yang saya jawab kalau saya sebut dalil, itu karena pernah dibaca saja. Pernah dibaca, saya sedikit ilmunya saya, cuma Ustadz mungkin terlalu besarkan, pada hakikatnya tidak seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau ada kekurangan itu dari saya sendiri yang kurang dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.